meng-sharingkan kepada kita bahwa sekarang ini adalah saatnya bisnis online. Cuman bisnis online ini hanya sebagian orang saja yang bisa mendapatkan bisnis yang tepat atau menjalankan bisnisnya dengan baik, mengelola dengan baik, sehingga bisa mendapatkan income yang lebih maksimal karena mengerti. Nah, sebenarnya market kita di dunia online ini sangat-sangat besar. Cuman hanya saja kita masih belum mengerti bagaimana cara yang tepat untuk memulainya, bagaimana untuk menjalankan bisnis ini yang tepat sasaran tanpa harus membuang waktu kita, juga eh, bisa autopilot tentunya ya. Bagaimana kalau kita itu nggak usah harus standby terus di depan komputer, laptop, ataupun handphone kita, tetapi bisnis itu bisa terus berjalan, bergulir, dan income otomatis tetap akan bisa masuk kepada kita. Nah, inilah yang banyak belum tahu. Kita semua tentu saja sudah tahu, sudah banyak yang memakai gadget ya, memakai laptop ya, tetapi jarang sekali yang bisa memanfaatkannya dengan baik ya, baik melalui medsos seperti di Instagram ya, WhatsApp ya, Facebook, Twitter, ataupun di Instagram ataupun di media sosial yang lainnya. Nah, secara khusus malam ini kami mengundang pakarnya nih untuk mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa berbisnis online yang tepat sasaran dan autopilot. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan mengundang Bapak Joni Aretonang untuk bisa men-sharingkan kepada kita. Silakan Pak Ari. Oke, thank you Pak Yandi. Ini langsung saya share dulu ya. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Di sini saya lihat ada sekitar berapa ini? Sebentar. Oke deh, saya lanjut. Oke, mungkin teman-teman sekarang masih baru mengenal saya di ini live pertama saya di Zoom-nya Magic Live. Nama saya Joni PR Tonang, background saya memang murni IT. Saya punya pengalaman sejak tahun 2001 dalam digital marketer di nasional maupun internasional. Nah, malam ini saya diberikan kepercayaan oleh para tim leader kita, Pak Hendy, Pak Andrew, dan Pak Willy, juga Pak Erik, memberi kepercayaan kepada saya untuk sharing atau memberi insight lah kepada teman-teman di sini. Oke teman-teman, ini kelihatannya sharingan layar saya ya. Kelihatannya. Oke. Jadi judul meeting Zoom kita malam ini adalah bisnis online tanpa ribet dan autopilot. Sebenarnya mungkin teman-teman bertanya loh, ini kan kita bisnis networking ya atau multi level. Apakah ini sama dengan bisnis online? Ya, bisa sama. Artinya kita sebagai member Magic Lab, kita bisa membuat bisnis ini menjadi online. Dan bahasa awamnya kita sebut dengan bisnis online. Tapi dalam pengerjaannya sebenarnya itu disebut dengan digital marketing. Artinya ketika kita membawa bisnis Magic Life ini ke internet, kita harus menggunakan metode digital marketing. Nah, ada 3 poin di sini yang saya akan sharing kepada teman-teman, yaitu pertama yang kotak warna kuning, apa itu digital marketing? Nah, mungkin teman-teman bingung, apa sih bedanya digital marketing dengan bisnis online? Nah, nanti kita bahas di situ. Yang kedua, mindset digital marketing. Nah, ini artinya mungkin teman-teman sekarang ini sudah ada yang bisnis online sekarang, mungkin di Facebook, Instagram, atau mungkin di marketplace. Setiap orang sebenarnya bisa melakukan bisnis online, tapi tidak semua orang memiliki mindset yang tepat dalam menjalankan bisnis online. Poin yang ketiga adalah strategi digital marketing Magic Life. Artinya di sini kita dari para leader Magic Life
sudah membuat sebuah formula yang sudah didiskusikan dengan matang bahwa kita akan menerapkan sebuah strategi digital marketing untuk para member Magic Life. Artinya kita mau stay up to date, kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi teman-teman yang ingin menjalankan bisnisnya di online, dari tim leader kita akan memberikan support ke teman-teman. Oke. Nah, poin pertama yang ingin saya bahas adalah di mana kita sekarang. Jadi kita sekarang ini semua yang ada Zoom ini semuanya adalah member Magic Life. Nah, saya bagi kita menjadi dua kategori, yaitu pertama, kita yang masih sebatas customer atau pengguna produk Magic Life. Jadi belum ada ide untuk menjalankan bisnis ini mungkin, atau masih sekedar menikmati produknya. Dan yang kedua, kita yang sudah menjalankan bisnis jaringan Magic Life. Artinya kita sudah mencoba sharing, untuk menjalankan bisnis ini. Jadi dimanapun posisi Anda sekarang ini, Anda bisa menerapkan digital marketing ini. Nah, meeting kita kali ini adalah ingin menyelesaikan sebuah problem. Artinya kita bukan hanya berdiskusi, tapi ingin menyelesaikan problem. Apa sih sebenarnya problem dari para pebisnis jaringan? Apalagi problemnya itu paling banyak itu di online. Karena dunia online itu atau digital marketing itu masih baru untuk 80% para pebisnis jaringan. Jadi saya pernah membuat survei hampir diisi oleh 20.000 pebisnis jaringan di internet. Masalah utamanya itu adalah kesulitan mencari prospek. Itu di online-nya. Kesulitan mencari prospek. Artinya ini juga terjadi offline sebenarnya. Tapi masalah di online itu lebih spesifik. Artinya kenapa masalah ini ada? Pertama, setiap orang memiliki jaringan pertemanan, koneksi, relasi yang berbeda-beda. Artinya teman-teman kan mungkin datang dari berbagai latar belakang nih. Punya skill yang berbeda-beda, pengalaman, dan juga mungkin background pendidikan. Jadi itu fakta. Artinya kita mungkin teman-teman di sini mengalami kesulitan bagaimana sih cari prospek gitu. Jadi teman-teman di lingkungan kita sudah kita prospek, saudara sudah, teman kantor sudah, habis itu cari prospek mana lagi gitu. Jadi masalah terbesar para pebisnis jaringan adalah kehabisan daftar nama. Ini yang saya bikin di kotak merah ya. Yang kedua, problemnya itu banyaknya penolakan. Jadi dua poin ini seringkali membuat para pebisnis jaringan, apalagi yang masih awal-awal, itu sudah menyerah di tengah jalan. Dua faktor ini yang paling menyebabkan itu kehabisan daftar nama dan banyaknya penolakan. Paling tidak secara psikologis juga ini mempengaruhi kepercayaan diri kita untuk menjalankan bisnis ini. Nah, di sini ada dalam menjalankan bisnis jaringan sebenarnya ada 3 step ya. 3 step. Itu pertama, finding prospect, artinya teman-teman mencari prospek bisa secara offline atau online. Nanti yang kita bahas di sini spesifik itu online. Bagaimana sih sebenarnya strategi mencari prospek dengan online? Yang kedua, follow up. Artinya teman-teman misalnya sekarang itu sudah dapat prospek, step yang kedua adalah follow up. Yang ketiga adalah closing. Closing artinya itu yang disebut dengan closing artinya teman-teman berhasil menjual produk atau mengajak teman yang lain untuk menjalankan bisnis Magic Life. Itu yang dimasukkan kategori closing. Jadi problem yang kita solving malam ini adalah cara mencari prospek dari internet. Jadi solusinya apa? Artinya solusi dari masalah kita ini apa sebenarnya? Nah, solusi yang untuk versi online adalah internet. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang sudah mulai men-sharing bisnisnya atau produknya di Facebook, di Instagram, atau di YouTube. Itu Anda sebenarnya sudah menjalankan digital marketing. Atau bahkan kalau ada teman-teman yang sudah mungkin sharing di WhatsApp, itu sebenarnya sudah masuk kategori digital marketing. Jadi sebenarnya bisnis neo marketing dan digital marketing sekarang itu sebenarnya sudah satu. Cuman kebanyakan kita
tidak punya strategi yang tepat. Artinya apa yang dilakukan teman-teman sekarang di online itu tidak salah. Misalnya seperti sharing-sharing foto produk di Facebook atau Instagram itu tidak salah. Cuman ada sedikit strategi yang perlu Anda ketahui agar itu bisa kita jalankan efektif di internet. Nah, ini yang mau kita sharing malam ini. Oke. Nah, ini saya paparkan data statistik ya. Kenapa ini saya buat? Karena kadang ada yang juga yang masih belum terbuka mindset-nya mengenai online. Bahkan ada yang bilang, Pak, saya sudah nyaman di offline kok. Gitu. Artinya saya di offline sudah banyak dapat member kok. Gitu. Saya sudah banyak jaringan di offline kok. Gitu. Oke, itu tidak salah. Jadi sebenarnya peluang di internet itu lebih besar lagi. Nah, coba kita baca data pengguna internet Indonesia tahun 2020. Seperti ini, penduduk Indonesia itu 272 juta. Pengguna internet pada tahun 2020 ya, itu sekitar 175 juta. Dan pengguna sosial media itu 160 juta. Artinya apa? Dari sini bisa kita lihat bahwa hampir separuh penduduk Indonesia itu online loh. Online ada di Facebook, ada di Instagram, pokoknya di sosial media yang lain. Memang tujuannya berbeda-beda, ada yang sekedar cari hiburan, cari informasi, atau juga berbisnis. Nah, ini saya buat 2 poin. Mengapa solusinya di internet? Karena di internet kita dengan mudah bisa mendapatkan, berkenalan, berinteraksi dengan orang lain tanpa batas dan ruang dan waktu. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah punya akun Facebook atau Instagram, punya ribuan teman. Itu di sosial media kita sangat gampang berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, sebenarnya ini adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan orang-orang yang tertarik berbisnis dengan kita. Jadi ada jutaan orang di internet yang punya problem kesehatan. Nah, solusi yang kita tawarkan adalah produk Magic Life. Ya, poin yang kedua, ada jutaan orang di internet yang problem penghasilan. Solusi yang kita tawarkan adalah peluang bisnis Magic Life. Ini ada yang suaranya bocor. Iya. Aduh, iya. Handphone gue lama-lama gitu. Halo. Gua sama Cece kayak pulang. Jadi ada rapid test di itu rumah sakit rumah. Jadi mau rapid. Bentar ya. Oke, di sini saya ngambil sebuah referensi ya dari salah satu buku yang kemarin sempat viral, yaitu The Great Shifting yang ditulis oleh Profesor Renat Kasali, itu pakar manajemen dan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dalam buku ini dikatakan bahwa fundamental dalam gelombang peralihan adalah platform, perubahan perilaku kehidupan, dan pengaruhnya pada bisnis ekonomi. Jadi di sini ada seri di buku shifting ini disebut sebuah disruption. Disruption itu artinya perubahan total. Seperti sekarang kita lihat Gojek misalnya itu mendisrupsi bisnis transportasi. Atau contohnya lagi Traveloka mendisrupsi bisnis travel agent. Atau mungkin teman-teman tahu Airbnb.com itu mendisrupsi bisnis perhotelan. Jadi sekarang memang sudah pergerakan shifting ke online semua. Nah, begitu juga dengan bisnis jaringan atau MLM atau networking. Seperti Facebook, Instagram, itu sudah mendisrupsi bisnis MLM. Artinya banyak sekali perubahan-perubahan dari cara-cara menjalankan bisnis MLM itu yang dulunya murni offline, sekarang orang sudah mulai bergeser ke online. Jadi inti dari pesan dari buku ini adalah keep yourself relevant.
Artinya kita harus berpandangan terbuka, beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini yang saya suka dari para tim leader di Magic Life. Sekarang kita itu sudah mulai pasang gila gimana ini membawa teman-teman di jaringan Magic Life untuk punya strategi yang bisa mumpuni untuk membawa bisnisnya masing-masing ke online. Artinya tanpa banyak effort dari teman-teman, kita sediakan tools-tools, e-book, edukasi, dan lain-lain. Nah, ini ada saya buat 3 lingkaran, itu supaya teman-teman melihat. Artinya yang kita meetingkan sekarang, mengapa teman-teman ada berada di Zoom ini sekarang, itu karena teman-teman sedang menjalankan sebuah opportunity, yaitu Magic Life. Ya, mungkin latar belakang untuk join Magic Life mungkin berbeda-beda ya, tapi ini sebuah opportunity. Anda bisa sekarang menjalankannya offline, atau juga Anda bisa menjalankannya secara online. Artinya apa yang sedang teman-teman lakukan sekarang, menjalankan bisnis secara offline, itu tidak salah. Tapi teman-teman bisa juga mengambil opportunity untuk menjalankannya secara online. Jadi ini sebuah pilihan. Saya juga sudah beberapa kali ketemu dengan para leader MLM yang lain di Indonesia. Itu kebanyakan mereka juga belum mau beralih ke online, gitu, masih secara offline. Artinya itu tidak salah, itu hanya sebuah pilihan. Jadi teman-teman juga di sini nanti kalau sudah melihat insight Zoom malam ini, teman-teman bisa memutuskan, oke deh aku coba online deh, gitu. Jadi ini inti dari Zoom kita malam ini. Oke. Apa goal Zoom meeting kita? Jadi saya buat ini ada dari skala 1 sampai 10. Mungkin teman-teman di sini yang masih kalau diajak digital mungkin masih merasa gaptek ya. Saya gaptek nggak bisa deh. Saya nggak punya laptop. Gimana mau online gitu. Sekarang kalau saya bayangkan nanti teman-teman sudah menyelesaikan Zoom meeting ini, teman-teman saya jamin sudah masuk di step kedua. Mengapa bisa masuk langsung step kedua? Dari teman-teman kemarin itu misalnya masih gaptek, itu di sini sebenarnya hal yang paling penting dalam belajar digital marketing itu ada 2, yaitu pertama mindset digital marketing. Jadi mungkin teman-teman sini sudah pernah misalnya jualan di marketplace atau jualan di sosial media, mungkin sudah menjalankan bisnis online, tetapi mindset-nya itu belum dapat gitu. Nah, di sini akan kita pelajari mindset-nya. Yang kedua, strategi digital marketing. Jadi di sini nanti teman-teman akan tahu, oh strategi saya nanti ini di Magic Life untuk online-nya gitu. Jadi nggak meraba-raba lagi, nggak mencontoh orang-orang lain yang di internet, nggak. Kita punya strategi yang mungkin teman-teman bisa duplikasi ke jaringannya. Nah, apa itu digital marketing? Mungkin sekarang kalau ditanya apa itu digital marketing, yang paling gampang jawabannya adalah jualan online. Misalnya di marketplace seperti di Shopee, di Tokopedia, tadi Bukalapak. Itu di benak orang mengenai digital marketing itu jualan online gitu. Atau jualan di Facebook, Instagram, atau bahkan jualan di WhatsApp. Nah, itu sebenarnya bagian dari digital marketing. Jadi yang kita lakukan sekarang ini, kita Zoom juga sebenarnya digital marketing gitu. Tapi hanya bagian sebagian kecil dari digital marketing. Nanti saya beri gambaran bahwa digital marketing itu lebih luas. Nah, supaya teman-teman lebih paham, saya jelaskan sedikit. Digital marketing itu berasal dari 2 kata, yaitu digital dan marketing. Kita bahas pertama itu marketing dulu ya, yang lebih umumnya. Marketing adalah sebuah usaha, kegiatan untuk menciptakan interest dan demand. Bagaimana cara membuat prospek tertarik dan akhirnya menginginkan produk atau bisnis yang Anda tawarkan. Itulah marketing. Jadi yang kita lakukan sekarang misalnya di offline, itu marketing. Kita prospecting, kita menawarkan produk ke teman, itu marketing. Sekarang kita tambahkan kata digitalnya, artinya bagaimana usaha marketing tersebut dilakukan menggunakan media digital. Sesimpel itu. Artinya teman-teman yang sudah punya pengetahuan marketing, ketika dibawa ke online, itu namanya sudah digital marketing.
Oke. Tadi yang pertama kita bahas itu yang ada 3 poin, yang sekarang yang poin kedua yaitu mindset digital marketing atau mindset online. Nah, sebelum membahas itu, saya bahas dulu mungkin apa yang biasa dilakukan oleh teman-teman pebisnis MLM di internet atau di sosial media. Mungkin teman-teman juga sedang melakukan atau pernah melakukan poin-poin ini, misalnya posting-posting produk, foto produk di Facebook, atau posting peluang bisnis, atau posting informasi perusahaan, atau sharing-sharing lah, semua kegiatan-kegiatan gitu. Atau yang paling umum itu yang bisa dilakukan itu update status WhatsApp. Ini yang paling banyak dilakukan ini. Update foto-foto produk di status WhatsApp dengan tujuan ingin mengengage pertemanan di nomor WhatsApp-nya. Itu tujuannya. Yang kedua, ini mungkin jarang dilakukan tapi ada yang lebih serius, itu membuat website. Isinya lengkap tentang produk, peluang bisnisnya, perusahaan MLM lengkap dengan marketing plan-nya. Ini yang paling umum dilakukan oleh pebisnis jaringan di internet. Mengapa mereka melakukan ini? Itu mereka punya mindset itu, posting sebanyak-banyaknya deh. Jadi posting sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin update status, upload foto produk. Jadi setiap hari posting-posting gitu. Karena di mindset-nya semakin banyak saya posting, semakin sering saya posting, orang akan semakin tertarik. Juga dengan orang yang membuat website, di pemikirannya, website saya buat selengkap mungkin deh. Gitu. Semua ditaruh foto produk, semua dibuat marketing plan-nya lengkap, fotonya diupload semua. Gitu. Dengan pemikiran bahwa semakin detail info kita, orang akan semakin tertarik. Jadi mindset-nya seperti itu. Yang sekarang sedang paling umum dijalankannya. Artinya ini tidak salah, yang semua yang Anda lakukan ini tidak salah, tapi itu sudah terbukti tidak efektif. Apalagi kita berbicara kalau kita punya target, misalnya mau mencari 100 member dari internet. Ini metode-metode seperti ini terbukti tidak efektif. Ya mungkin di satu pihak, di beberapa teman mungkin efektif ya, tapi kalau bicara quantity, itu kebanyakan orang tidak efektif melakukan ini. Artinya yang kita lakukan yang tadi, kenyataannya tidak semudah itu gitu. Artinya saya sudah sering posting-posting di Facebook, itu nggak ada yang tertarik, yang inbox juga nggak ada. Gitu. Sudah sering update status, tapi yang ada juga orang yang inbox juga nggak ada. Terus sudah invest di website, tapi orang nanya juga nggak ada. Itu kenyataannya. Jadi sebenarnya apa yang salah? Yang salah adalah strateginya. Jadi ketika kita menjalankan bisnis kita di internet, mungkin strateginya pasti berbeda dengan cara-cara yang sudah kita lakukan di offline. Nah, ini kita masuk mindset yang pertama ya. Tadi kita sudah membahas strategi, yang sekarang kita masuk mindset yang pertama. Mindset yang pertama adalah it's not what you say, it's the way you say. Nah, ini mungkin bukan hanya berlaku di internet, berlaku di online. Jadi, misalnya, contohnya begini, saya punya prospek sudah konsumsi jalnar. Nah, saya tanyakan ada versi pertamanya, Pak, sudah konsumsi jalnarnya? Itu pertanyaan, artinya dia mau menanya nih pengalaman Bapak itu seperti apa, tapi pertanyaannya seperti itu. Pak, cara ini bertanya, ini orang yang kedua ya, versinya berbeda. Pak, saya sudah konsumsi jalnar, badan saya tambah bugar loh. Bapak sudah coba sering pengalamannya dong. Itu kan dua hal cara mengatakan yang berbeda, tapi topiknya sama, itu mengenai jalnar. Gitu. Nah, di internet juga seperti itu. Anda jual jalnar atau Anda nawarkan bisnis, sebenarnya bukan apa penawaran Anda yang Anda kasih tahu, tapi Anda mengatakan itu dengan cara berbeda gitu. Jadi kebanyakan orang ditolak sebenarnya bukan karena produk, bukan karena company-nya, atau bukan karena MLM nih. Bukan karena itu, kebanyakan sebenarnya bukan karena itu penolakan. Tapi kebanyakan penolakan adalah cara kita yang salah menyampaikan kepada prospek tersebut. Jadi misalnya teman-teman kemarin ada yang menolak, coba deh
diulang lagi, datangi temannya itu, tapi dengan cara mendeskripsikan bisnisnya dengan cara yang berbeda. Pasti hasilnya berbeda. Misalnya kemarin ada teman yang menolak untuk mencoba Zellner-nya, coba deh besok datangin lagi ulang. Tapi Anda harus menggunakan cara yang berbeda atau dengan kalimat yang berbeda. Pasti hasilnya juga berbeda. Jadi itu mindset-nya pertama di online. Kita harus bisa mengatakannya itu berbeda dengan, nanti saya bahas juga di mengenai konten marketing untuk yang ini ya. Nah, mindset yang kedua, nah ini yang paling banyak tidak diketahui oleh orang awam. Ini paling banyak tidak diketahui. Bahkan untuk mindset yang kedua ini bisa dibuat sebuah training khusus 1 harian ini untuk customer atau prospect journey atau bahasa digital marketing itu funnel. Jadi sebenarnya setiap orang, market atau produk memiliki customer journey yang berbeda-beda. Simpelnya gini nih, misalnya teman-teman menjual produk yang harga 100.000 dibandingkan dengan produk yang kita jual misalnya 3 juta. Nah, artinya setiap produk ini dengan harga 100 dibandingkan 3 juta, perjalanan customer untuk mau membeli itu kan berbeda. Mungkin dengan harga yang produk yang harga lebih murah, customer journey-nya itu lebih cepat, dalam hitungan menit dia bisa mutusin gitu. Tapi beda kalau dibandingkan dengan produk yang lebih mahal misalnya 3 juta. Nah, apalagi menawarkan sebuah bisnis MLM yang bisa dibilang image-nya agak kurang disukai, itu tidak bisa instan di internet. Jadi kita harus paham bahwa, oh ya, saya di internet itu nggak bisa langsung tawari produk atau bisnis ke orang yang baru dikenal. Salah satu mindset-nya. Jadi yang saya paparkan sini itu ada prospect journey. Prospect journey itu artinya dari pertama Anda kenal orang di internet itu disebut dengan market. Kemudian Anda kasih tahu dia mengenai Magic Life, itu sudah masuk kategori market atau prospek. Kemudian dia lebih paham mengenai bisnis dan misalnya dia sudah paham marketing plan-nya, sudah ketemu 3 kali, itu sudah masuk core market. Nah, pada titik atau stage yang ketiga ini Anda sudah bisa menanyakan kepada dia mau join nggak? Artinya ada journey-nya gitu. Jadi bukan baru kenal langsung diajak closing. Bukan. Jadi mungkin di offline ini berlaku, baru ketemu 1 jam ngopi langsung closing. Mungkin terjadi di offline seperti itu. Tapi kalau cerita di internet itu jarang terjadi. Bisa terjadi tapi jarang terjadi. Jadi mindset ini yang kedua ini harus teman-teman ingat ini, bahwa di internet itu berbeda. Membuat prospek atau orang yang baru kenal langsung join ke Magic Life itu tidak bisa cepat. Jangan buru-buru gitu. Misalnya baru kenal di Facebook langsung, ayo dong join Magic Life. Itu yang harus mulai sekarang harus dibenahi dengan mengingat mindset yang kedua ini. Artinya ada loh namanya prospect journey. Gitu. Jadi customer journey dalam hal ini kita di bisnis jaringan itu disebut dengan prospect journey. Itu prospect journey adalah sebuah proses yang dilalui oleh customer atau prospek Anda, mulai dia dari melihat Anda mendapatkan informasi tentang produk atau bisnis sampai dia membeli atau join bisnis. Gitu. Jadi mindset kedua ini menekankan kita nggak bisa baru kenal langsung di Facebook langsung inbox, Pak Andi join dia Magic Life, gitu. Kasih link video, dikasih link website. Artinya Anda belum kenal dia loh gitu. Mereka itu masih di cold market, masih di kategori baru kenal. Kalau di dalam istilah digital marketingnya itu orang-orang seperti itu disebut leads. Leads itu kita punya kontaknya, kita punya akun Facebooknya, tapi kita belum kenal gitu. Belum kenal secara pribadi, artinya belum pernah berinteraksi, itu disebut cold market. Nah, di online, kategori orang-orang seperti ini, misalnya di akun Facebook Anda ada 3.000 orang, itu tidak bisa kita langsung ajak join. Jadi teman-teman harus punya mindset, itu harus, oh ya, saya kasih dulu deh info sedikit-sedikit, baru kemudian sedikit lagi, baru kemudian diajak bisnis. Itu
simpelnya teknisnya seperti itu. Nanti penerapannya di Facebook, Instagram, atau di web itu berbeda. Tapi mindsetnya seperti itu. Nah, mindset ketiga adalah mendaftarkan daftar nama. Artinya sebenarnya apapun kegiatan kita di online, hanya Anda di Facebook, Instagram, atau punya website, atau di WhatsApp yang paling umum ya. Jadi tugas kita adalah mendapatkan daftar nama. Jadi sebelum Anda misalnya di Facebook, saya contohkan di Facebook ya, karena saya dominan di Facebook, misalnya di Facebook Anda punya 3.000 teman, itu Anda jangan langsung tawarkan bisnis Magic Life-nya. Yang pertama target Anda adalah mendapatkan nama, email, dan nomor WhatsApp. Karena itu basic dari bisnis networking. Dapatkan dulu nih kontaknya. Karena kalau sudah dapat kontak, besok-besok kita tolak. Misalnya besok teman-teman ada rencana untuk inbox pertemanan di Facebook, di Instagram, atau di YouTube, atau di Facebook, atau sedang video call dengan teman-teman yang lain, kita harus mengingat, aku harus dapat nih nomor WhatsApp-nya, alamat emailnya, gitu. Itu mindset-nya. Nah, tadi kita sudah bahas 3 mindset. Sekarang kita bahas strategi. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini yang bahas tadi pernah punya pengalaman jualan online, punya online shop, misalnya di Shopee atau di Marketplace. Kalau saya ketemu Anda, saya nggak tanya Anda jualan apa. Gitu. Yang saya tanya strategi Anda di online itu apa. Karena itu yang paling menentukan. Karena kalau kita membuat website itu gampang, kasih jual ke orang, kasih bayar orang, website jadi. Gitu. Tapi strateginya nggak ada. Teman-teman juga bisa sekarang, besok posting mengenai Zellner, video testimoni di Facebook. Gitu. Tapi saya tanya dulu, strateginya apa nih? Gitu. Jadi kalau bisnis online itu yang pertama kita tanya adalah, apa nih Pak strateginya? Jadi kalau besok-besok teman-teman Anda lagi prospek, oh ya, Magic Life juga punya bisnis online-nya loh. Gitu. Kita tanya strateginya gimana? Jadi poinnya itu, keyword-nya itu strategi. Anda punya strategi enggak? Gitu. Karena semua orang bisa online. Semua orang sekarang punya akun Facebook. Tapi Anda punya strategi enggak? Nah, strategi yang kita pilih untuk tim Magic Life itu, kita pilih 2 strategi, yaitu content marketing dan marketing automation. Ini sudah saya lakukan bertahun-tahun, sudah saya praktekkan di beberapa company MLM lain, juga sudah saya praktekkan untuk bisnis saya sendiri. Jadi, apa itu content marketing? Nah, content marketing sebenarnya simple. Misalnya Anda ini posting nih hari ini mengenai Zellner di Facebook. Itu sebenarnya sudah namanya content marketing. Atau di grup sekarang, misalnya teman-teman punya grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu teman-teman memprospek teman-teman di dalam yang belum join, dikasih konten testimoni Zellner atau Naturini, itu namanya content marketing. Tapi pertanyaannya, kontennya convert enggak? Gitu. Kontennya membuat orang interest enggak? Itu pertanyaan berikutnya. Konten marketing itu semua orang sudah lakukan lah. Misalnya Anda punya channel YouTube, itu namanya sudah konten marketing. Nah, kita memilih fokus di konten marketing dalam versi e-book. Nanti teman-teman dibuatkan sebuah e-book. E-book itu bisa digunakan secara online untuk calon prospek atau juga bisa digunakan secara offline. Dengan cara membagi-bagikan e-book tersebut melalui WhatsApp. Artinya teman-teman bisa kirim-kirim e-booknya. Nanti konten e-booknya kita bahas di bagian berikutnya. Yang kemudian marketing automation. Itu ini strategi kedua. Tapi kedua strategi ini kita gabungkan. Jadi marketing automation itu maksudnya kalau kita bicara prospek di offline itu kan bicara angkanya ya kebanyakan orang 1 sampai 10 orang kan. Kalau di offline itu prospectingnya. Tapi kalau di online bisa ribuan. Saya pernah punya database calon prospek itu sebanyak 20 ribuan. Apa masalah yang timbul kalau kita punya banyak prospek 20 ribuan? Ya follow up-nya. Kita nggak mungkin follow up satu-satu gitu. Kalau bisa follow up satu-satu 20 ribu,
Wah, mungkin kita nggak pernah bergerak dari handphone kita, gitu. Tapi solusinya ada, namanya email marketing. Jadi email marketing ini sebuah software yang berguna, yang kita bisa gunakan untuk mengirim email yang berisi prospecting kita, yang email yang berisi iklan, otomatis ke calon prospecting kita. Jadi kalau nanti kita set up, otomatis email marketing ini memfollow up orang-orang yang sudah masuk dalam list prospecting kita. Jadi nggak manual lagi. Jadi mungkin teman-teman nanya, kan lebih bagus WhatsApp. Banyak yang gitu. WhatsApp marketing itu mungkin masih oke lah untuk 1, 10, 20 orang. Artinya masih bisa manual. Kalau sudah berbicara 1.000 orang, apa mau kita WhatsApp manual satu-satu? Karena mungkin juga. Gitu. Jadi kita gunakan marketing automation ini yang versi email marketingnya. Nah, ini contoh salah satu strategi tadi yang saya bahas di sini. Konten marketing itu ada versi landing page ya. Versi landing page ini nanti yang paling utama kita terapkan untuk mensupport teman-teman. Jadi setiap orang nanti yang mau ikut belajar menjalankan Magic Life-nya di online, kita akan berikan satu landing page. Satu landing page yang isinya sudah kita pikirkan formula isi kontennya, tinggal teman-teman tinggal gunakan. Ya. Singkatnya, teman-teman terima bersih gitu. Nah, ini strategi website atau landing page. Ini contoh landing page saya ya. Jadi apa yang saya lakukan nanti teman-teman ikut copy gitu. Jadi saya nggak membeda-bedakan yang saya ini. Jadi semua teman-teman punya landing page yang punya formula yang sama, punya kualitas yang sama. Nah, konten landing page ini mungkin kalau sekarang saya tunjukkan mungkin teman-teman masih ada yang belum ngerti ya. Nanti itu ada tahapannya. Tapi yang penting landing page-nya seperti ini. Nggak tahu. Nah, yang kita bagikan di landing page ini adalah e-book. Jadi di sini sebenarnya saya menawarkan bisnis Magic Life pada orang lain, tapi bisnisnya, produknya saya jelaskan di e-book gitu. Nah, kalau seseorang ingin tahu bisnisnya itu bisa download e-booknya. Syaratnya apa? Teman-teman itu harus, calon prospek itu harus memasukkan nama dan email. Nah, gini. Jadi ini sebuah trik ya, sebuah trik, tapi triknya nggak jahat. Sebuah trik untuk mendapatkan kontak name-nya tadi yang di awal saya sebutkan. Karena tujuan landing page saya ini, satu tujuannya, untuk mendapatkan kontak mereka. Itu yang paling berharga. Jadi di landing page itu, call to action-nya itu cuma satu. Tombol di website Anda nanti itu cuma satu, yang kuning ini. Jadi misalnya Anda sering melihat website orang lain itu kan banyak tombolnya itu. Ada menunya juga banyak. Yang namanya landing page itu tombolnya cuma satu. Jadi orang itu fokus mau ngapain sudah tahu, klik tombol itu gitu. Jadi ini sebuah trik yang membuat mereka nanti, oh ya deh saya mau e-booknya, saya isi deh ini gitu, nama dan emailnya. Itu dia cara mendapatkannya di internet. Nanti kita secara teknis nanti training berikutnya akan saya jelaskan. Di Zoom kali ini hanya seputar mindset dan pembahasan secara singkat deh. Karena saya tahu teman-teman mungkin kebanyakan saya yakin masih awam di digital marketing. Jadi Zoom kali ini hanya sebatas perkenalan, tapi perkenalannya dengan digital marketing pun sudah betul-betul terkonsep. Ini konsep ini, Zoom seperti ini baru sekali ini saya buat di perusahaan MLM sedetail ini. Biasanya nggak saya kasih tahu sedetail ini sampai ke member. Saya kasih tahu waktu sudah ada landing page-nya. Tapi permintaan kemarin dari para team leader, oke deh Pak Joni buat insight pertama deh, Zoom perkenalan pertama supaya teman-temannya makin kebuka gitu. Nah, ini contoh kedua. Nah, di contoh ini sebenarnya ini saya buat untuk mempromosikan produk Naturini. Ini bisa dibuat, artinya Naturini ini kan bisa menurunkan berat badan. Jadi di landing page ini saya buat konten, saya tawarkan e-book. Padahal di dalam e-book ini saya buat penjelasan mengenai produk Naturini. Gitu.
Jadi nanti mereka bisa mengetahui produk Naturini itu di dalam ebook ini. Tapi tujuan landing page ini adalah menseleksi orang-orang yang mau memang menurunkan berat badan. Jadi artinya saya nanti punya dapat kontak nama-nama orang yang memang interestnya untuk menurunkan berat badan. Karena interestnya menurunkan berat badan, saya bisa tawarin Naturini dong, gitu. Jadi Naturini itu saya kupas tuntas di dalam ebook ini. Nanti mereka setelah download bisa baca. Tapi setelah mereka tidak sadar bahwa mereka sudah masuk dalam database saya, database prospek. Nanti kapan hari saya follow up lagi, gitu. Jadi tetap tujuannya ya, tetap mendapatkan kontak name mereka. Karena sebenarnya pebisnis jaringan itu yang paling berharga dari orang itu adalah kontak name-nya. Masalah tertarik sekarang atau besok juga tidak tertarik, tidak masalah. Ya kontaknya gitu. Kapan hari, minggu depan, bulan depan bisa saya follow up lagi. Yang paling berharga bagi seorang pebisnis jaringan itu adalah kontak list-nya. Yang tadi konten marketing, sekarang marketing automation. Ini strategi kedua. Sebenarnya ini strategi yang tidak banyak orang tahu, apalagi di bisnis jaringan multilevel di Indonesia ini sangat jarang sekali diterapkan. Nah, lagi-lagi tim leader di Magic Life seperti Pak Willy, Pak Andrew, Pak Hengki, dan Pak Erik itu punya komit lah. Oke, kita stay up to date, kita pakai teknologi untuk kita terapkan di jaringan ini. Nah, kita punya ide nih, kita bikin marketing automation seperti apa, saya konsep. Nah, malam ini saya jelaskan kepada teman-teman automation-nya gimana sih gitu. Jadi seperti saya bukan di awal tadi, kalau bicara 1 sampai 10 prospek, kita bisa manual kan? Kita WhatsApp manual. Tapi kalau misalnya list-nya itu sudah ada 1000 list, ini ya gimana mau manual lagi? Yang pasti harus solusinya kita cari apa sih secara teknisnya bisa terjadi otomatisasi, automation gitu. Saya coba jelaskan ya, ini alurnya. Inilah yang dinamakan kalau dalam itunya bisa, ini sini adalah alur prospek, journey prospek tadi. Customer journey prospek tadi, customer journey tadi. Ini ada di sinilah alurnya. Tapi secara teknis digambarkan. Saya akan jelaskan bagaimana ini prosesnya ya. Misalnya ada orang mengunjungi website ini nih. Ini mungkin website Anda. Mereka mengunjungi website ini, tertarik dengan topiknya, karena dia memang ada keinginan turun berat badan. Oke, saya mau ebook ini, dia isi ini. Dia isi nama, email, dan nomor WhatsApp. Nah, ini diisinya. Nah, apa yang terjadi? Ketika dia klik download, itu otomatis namanya tadi dan email dan nomor WhatsApp itu ke-save di database kita. Ada database kita nanti di tim support system kita ada database. Nah, itu database-nya bisa Anda akses, bisa Anda lihat. Sudah berapa ribu ya yang mengunjungi website saya yang sudah mengisi email. Itu bisa Anda cek nanti di handphone gitu. Kemudian setelah dia masuk database, otomatis dia akan masuk ke mesin autoresponder. Autoresponder itu adalah sebuah software yang akan memfollow mereka mengirim email setiap hari ke calon prospek Anda. Hari pertama dia kirim mengenai penjelasan journal, mungkin hari kedua dia ngasih penjelasan Naturini, hari ketiga kita bisa setting ini apa email yang dikirim robot ini hari per hari dengan tujuan agar prospek itu semakin tertarik untuk join. Jadi itu terjadi secara otomatis tanpa Anda sadari. Anda pun tidur, itu robot tetap bekerja, kirim message ke prospek kita. Kirim message-nya itu yang melalui email. Nah, apa sebenarnya isi email tadi? Isi email tadi itu bisa kita arahkan ke misalnya email hari pertama membahas company profile mengenai Magic Life. Itu kita arahkan ke penjelasan mengenai Magic Life, mengenai produknya atau apanya. Yang kedua mungkin bisa kita arahkan hari kedua kita ajak dia menonton testimoni Zellner misalnya. Hari ketiga apa gitu, promo apa gitu. Nanti kita bisa dari tim support system ini sedang memformulasikan yang paling efektif ini.
konten-konten emailnya. Nah, tujuan dari follow up ini akhirnya nanti endingnya mereka prospek Anda itu memfollow up Anda, mengkontak Anda lewat WhatsApp. Nah, setelah itu Anda bisa ngobrol atau diajak ke Zoom atau ketemu langsung juga bisa. Jadi pilihan nanti, di ujungnya nanti ya pilihan Anda gitu. Anda yang menentukan. Artinya kerja robot telah selesai. Pada tahap meng-closing sudah tugas Anda. Pada tahap follow up sudah tugas Anda. Jadi tidak 100%, tidak mungkin 100% online automation, itu paling enggak 80% bisa automation. 20%-nya Anda kerjakan manual. Nanti juga itu akan dibimbing. Oke, jadi strategi digital marketing ini benar-benar akan kita terapkan di grup Magic Life kita yang di bawah Power System 101 ya. Jadi nanti planningnya setiap member yang mau, artinya mau ini bukan sekedar mau ya, harus punya komitmen mau belajar. Karena belajar di digital marketing itu tidak bisa instan. Artinya, oke saya mau. Cuman kalau Anda tidak mau belajar besok, itu bakal sia-sia. Saya ada pengalaman sekitar 20 tahun di digital marketing. Banyak yang gagal bukan karena dia tidak tahu, latar belakangnya pintar, tapi dia memang nggak mau update ilmu, nggak mau belajar gitu. Padahal ilmu digital marketing ini pun bisa diterapkan ke berbagai bisnis. Misalnya sekarang Anda bisa ada bisnis online shop atau apa gitu kan. Strategi ini bisa juga diterapkan. Jadi ilmunya ini apa saja ke Magic Life. Tapi yang kita ajar spesifik ke Magic Life. Gitu. Tapi kalau Anda kreatif, punya mindset yang tepat, bisa mau belajar, ini bisa Anda kreatif, bisa gunakan ke bisnis Anda yang lain. Misalnya mau jualan di Shopee, bagaimana caranya, ini bisa diterapkan. Atau misalnya ada produk diet yang lain, ini bisa diterapkan. Gitu. Jadi menurut saya nggak ada ruginya lah belajar digital marketing gitu. Jadi dari komitmen Power System itu kita akan memberikan satu landing page untuk teman-teman yang mungkin nanti kita berikan persyaratannya. Artinya persyaratannya itu yang mau komit belajar. Komit belajar ini seperti apa? Nggak repot-repot. Kita nanti kasih e-book, kita kasih video training. Anda harus mau gitu belajarnya, cara mengiklannya, cara apanya. Jadi bukan diserahkan ke kita, tiba-tiba strategi ini gagal, komplain bukan. Artinya kita menyediakan, ya Anda juga harus mau terlibat belajar. Jadi sukses enggaknya bukan di sistem ini atau bukan di kitanya, tapi di Andanya juga di ujungnya sebagai end user-nya. Gitu. Nah, hal yang kedua yang Anda dapatkan itu nanti, ini semua harus wajib dapat e-book ini yang mau belajar ya. Itu digital marketing untuk bisnis jaringan. Ini e-booknya saya tulis sendiri berdasarkan pengalaman. Khusus MLM harus membaca ini kalau mau online ya, supaya nggak coba-coba lagi, supaya nggak nyasar-nyasar, nggak mencoba sana sini, wasting time, apalagi wasting money gitu. Jadi di e-book ini nanti judulnya kira-kira digital marketing bisnis jaring untuk pebisnis jaringan, atau mungkin digital marketing khusus Magic Life, mungkin seperti itu. Tapi kontennya nanti sudah ada. Berisi penjelasan lengkap digital marketing khusus untuk bisnis jaringan. Jadi mungkin Zoom ini nggak teknis ya. Memang kalau teman-teman nanti mau ulangi lagi videonya mungkin direkod. Itu mindsetnya harus Anda dapatkan. Kalau Anda sudah paham mindsetnya, baru aku buka. Benar nih online nih gitu. Mungkin aku coba deh gitu. Jadi bukan kita sembarang, ayo online yuk gitu. Pertanyaannya, strateginya bagaimana? Kalau Anda tidak punya strategi online, lebih baik tetap offline saja. Kalau saya seperti itu. Kalau mau online tanggung-tanggung, saya sebutnya itu online nanggung, itu lebih baik nggak usah. Pasti buang uang, buang waktu, buang tenaga. Tapi kalau punya strategi, oke. Kalau nggak punya strategi, lebih baik tetap offline.
Ini akhir slide-nya. Memang saya buat singkat, karena kalau saya panjang juga nanti masih terlalu banyak informasi juga akan bingung. Jadi intinya, untuk teman-teman saya paham yang masih awam, yang merasa gaptek, yang merasa sudah saya nggak zamannya lagi gitu gitu. Ya, memang semua orang seperti itu. Apalagi nanti Anda sudah masuk, itu dunia digital itu memang Anda harus kreatif. Sekarang orang harus lomba-lomba kreatif. Dunia digital itu masih sangat perubahan terjadi sangat cepat sekali, hanya dalam hitungan bulan itu banyak berubah. Jadi kalau mau sukses di digital, Anda perlu memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi. Ini bukan sembarang saya tulis. Banyak yang oke, saya online gitu, tapi baca pun tidak mau, mencoba browsing juga mau, rasa penasarannya tidak ada, itu pasti gagal. Jadi tidak ada zona nyaman dengan digital. Thank you. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Joni, terima kasih atas sharingnya, infonya yang dan teman-teman saya yakin juga sangat menarik sekali ya. Ini sangat cukup membantu kita ya. Kita selama ini khususnya di Magic Life maupun yang belum member maupun yang sudah berbisnis di luar pun saya yakin informasi seperti ini sangat membantu kita ya. Kita secara offline kita sudah jalan, ditambah lagi sekarang kita diajarkan bagaimana kita bisa memprospek orang, bagaimana kita bisa tambah lagi market kita lebih luas lagi melalui online dengan strategi yang jauh lebih kuat. Nah, inilah yang informasi yang kita datangkan malam ini. Kita undang Pak Joni untuk sharing. Menurut saya malam ini sungguh-sungguh dahsyat sekali ya. Dan kalau Bapak Ibu pengen ikut strategi yang diajarkan oleh pakar kita yaitu Pak Joni, ayo mari daftar ya. Daftar supaya kita ikutin langkah-langkah berikutnya. Ini adalah perkenalan dari Pak Joni bagaimana yang bisnis kita secara online itu bisa lebih efektif lagi. Ini perkenalan ya. Nanti setelah ini Bapak Ibu yang pengen tahu tahap-tahapnya berikutnya yang selengkapnya, yang lebih cepat kita bisa go, ayo semuanya boleh daftar ya. Daftar kepada upline Anda, daftar kepada leader Anda supaya bisa diikutkan untuk yang step yang berikutnya. Bapak Ibu lebih paham lagi untuk langkah-langkah berikutnya. Apalagi landing page yang diluncurkan, yang ditawarkan oleh Pak Joni ini bukan landing page pada umumnya ya. Landing page pada umumnya itu biasanya adalah landing page yang cuma hanya seperti itu aja, tapi tanpa ada follow up. Tapi yang Pak Joni tawarkan ini adalah landing page secara sistem atau secara otomatis atau secara robot akan memfollow up langsung ya. Dia bukan cuma hanya memfollow up satu orang, tapi memfollow up semua orang per step-nya. Itu tanpa harus kita menjalankan sendiri, tetapi melalui sistem atau melalui mesin atau robotnya yang memfollow up sendiri. Ini yang sangat menarik. Ini yang tidak ada di luar. Ini cuma hanya ada di sistem ini. Ya, Bapak Ibu yang diundang di sini ya, ini peluang yang sangat-sangat menarik menurut saya. Ayo Bapak Ibu segera daftar. Aku yakin jika Bapak Ibu daftar dan ikutin step dan training dari Pak Joni, saya yakin market Bapak Ibu akan jauh lebih besar lagi. Bapak Ibu mungkin ada yang tidak punya waktu untuk offline, yang hobinya online, inilah kesempatannya. Ya, Anda yang hanya online di rumah pun bisa mendapatkan market yang luas ya, income yang bagus sekali ya. Setelah malam ini silakan Bapak Ibu boleh mendaftarkan kepada yang mengundang Anda atau leader Anda atau upline Anda yang seterusnya akan dilanjutkan kepada kami sebagai support system untuk Bapak Ibu yang berada di dalam sistem ini supaya sama-sama kita akan jauh lebih baik lagi, omset kita akan terus meningkat, bukan hanya kami tetapi semuanya akan mengalami hal sama. Untuk itu kami Power System 101 menyediakan ini adalah wadah yang terbaik untuk Bapak Ibu yang bergabung di sini ya. Singkat kata ini adalah akhir yang kami sampaikan agar informasi ini benar-benar bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ada di sana. Jangan lupa
ikutin langkah selanjutnya ya. Ikutin langkah selanjutnya nanti supaya ini perkembangannya akan sampai ke batasan finish. Kalau begitu sampai batasan finish, saya yakin semua pasti akan merasakan manfaat yang luar biasa ini. Ya. Oke, selamat malam.